Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membaca dan menulis file chalice file menggunakan Java. Jadi caranya cukup sederhana. Kita langsung saja buat kelasnya. Klik kanan di package, new, Java class. Kemudian di sini kita buat nama kelasnya adalah crafting code 44. Terus nama kelasnya crafting code 44. Kemudian tidak ada pengaturan yang lain, langsung finish saja. Kita hapus dulu komentarnya di sini karena monitor kita tidak terlalu luas. Oke, jadi nanti kita akan buat sebuah method untuk membaca file dan menulis file ya. Jadi pertama kita akan buat methodnya. Kita buat method mainnya dulu, public static void main psvm, tekan tab di keyboard. Kita biarkan dulu seperti ini. Kemudian nanti kita akan punya sebuah method untuk membaca file. Kita beri nama methodnya adalah method baca file. Kita buat dia statik saja dulu, supaya nanti kita bisa gunakan methodnya tanpa harus membuat kelasnya ya, menginstan kelasnya, tanpa harus membuat objeknya maksud saya. Public static baca file itu menghasilkan output berupa string. Kemudian nama metodenya adalah baca file, buka kurung. Di sini kita beri URL-nya, string URL. Jadi kita membutuhkan URL file tersebut. Saya bacakan kembali, dia public, kemudian static juga modifiernya. Outputnya string, kemudian nama metodenya baca file, inputnya adalah string URL juga. Kemudian di sini kita buat string isi file sama dengan 0. Jadi kita beri dia nilai awal 0. Kemudian kalau dia gagal membaca file juga, dia tetap akan mengembalikan nilai isi file. Return isi file. Jadi meskipun dia tidak berhasil membaca file, dia akan tetap mengambilkan nilai yaitu 0. Karena dia sudah di set dengan nilai awal 0. Oke, nanti ini kita akan isi di sini operasinya. Berikutnya kita akan buat juga method tulis file, public static boolean. Jadi di sini kita buat ada output booleannya ya, untuk membaca status apakah kita berhasil atau tidak untuk menulis filenya. Jadi dia akan memberikan status bahwa dia berhasil menulis file atau tidak. Kita berikan output boolean, kemudian nama metodenya adalah tulis file. Oke, kita buat dulu bloknya. Di sini inputnya, parameternya berbeda. Input parameternya berbeda dengan pada saat kita membaca file. Pada saat menulis file, selain kita butuh URL tempat di mana kita akan menulis file, kita juga akan butuh string isi filenya ya. String isi file. Oke, kita buat dulu metodenya. Kemudian nanti ada boolean status. Mula-mula kita beri nilai sama dengan false. Kemudian ini yang akan menjadi return dari metodenya ya. Oke, seperti ini. Jadi dia akan punya output isi file untuk yang baca file, kemudian yang tulis file ada status ya. Oke, kemudian untuk membaca file, ini kita gunakan buffer reader sama file reader ya. Untuk membaca file kita gunakan kelasnya adalah buffer reader sama file reader. Kalau tulis file yang kita gunakan kelasnya adalah buffer writer dengan file writer. Oke, kita ke baca file dulu. Untuk membaca file kita butuh file reader sama buffer reader. Tapi sebelum itu kita buatkan try and catch-nya dulu. Try, buka bloknya, kemudian di sini tulis catch, kemudian kita gunakan exception-nya adalah io exception. Kita beri simbol e, kemudian kita print saja di sini stack trace-nya jika ada. Print stack trace. Oke. Di sini kita boleh buatkan juga. Nanti kita akan butuh try juga. Blok kurung kurawal ya.
biarkan kosong dulu. Catch. Kemudian di sini kelasnya IO exception juga. IO exception kemudian print stack trace. Oke. Biarkan kosong dulu. Oke, di sini kita akan butuh file reader pertama. Kita tuliskan kelasnya file reader. Kita beri nama objeknya misalnya fr. Jadi ini membuat objek ya. Ini adalah membuat objek dari kelas file reader atau menginstan kelas file reader ya. Nama objeknya adalah fr. Sama dengan new file reader. Oke. Di sini saya panggil konstruktornya. Jadi ini adalah konstruktornya, metode konstruktornya. Dengan parameter yang saya inputkan adalah URL. Seperti ini. Jadi ini adalah cara untuk membuat objek fr dari kelas file reader dengan konstruktornya adalah yang saya panggil adalah file reader. Kemudian saya buat juga buffered reader. Buffered reader. Saya beri nama objeknya br. Kemudian sama dengan kemudian new, kemudian konstruktornya saya panggil dengan input parameternya adalah file reader yang saya buat tadi ya, objek file reader. Oke, kemudian saya mau baca filenya ini, isi filenya per baris. Saya mau baca isi filenya per baris, makanya saya agak membutuhkan juga untuk mekanisme untuk menyimpan baris demi barisnya. Di sini saya gunakan string buffer. String buffer. Saya beri nama objeknya adalah sb sama dengan new string buffer. Begitu saja. Kemudian saya buat juga baris. Saya mau baca baris, string baris. Saya beri nama baris saja. Sama dengan ini tidak ada ya. Saya tidak usah inisialisasi. Oke, di sini saya sudah buat stringnya. Sekarang saya mau baca baris demi baris dengan menggunakan looping while. Jadi while baris ini selama barisnya yang saya baca dari saya baca dari ini br buffer reader dot readline saya hapus dulu, enter dulu sini. While dalam kurung, saya buat bloknya seperti ini dulu. Pertama saya mau baca dulu baris sama dengan br buffer reader dot readline. Jadi saya mau baca teks dalam setiap barisnya dari buffer reader ini. Seperti ini caranya. Kemudian ini saya buat dalam kurung ya, ada dalam kurung ini. Di sini saya harus periksa dia bahwa pembacaan barisnya itu tidak sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 maka filenya ini saya hentikan. Tidak sama dengan 0. Oke, selama dia masih ada, maksudnya selama dia masih ada barisnya ya. Selama masih ada teks dalam setiap barisnya di baris berikutnya, maka dia akan terus membaca filenya. Perhatikan kurungnya. Jadi ini sampai sini kurungnya balasannya. Selama barisnya tidak kosong, maksudnya kalau bahasa Indonesianya selama barisnya tidak kosong. Kemudian apa yang saya lakukan selama barisnya tidak kosong, saya menambahkan teks ke dalam sb ini, string buffer sb titik append baris. Oke, sebenarnya kita bisa mengerjakan ini tanpa string buffer, tanpa sb, tapi kita gunakan concatenate string ya. Jadi kita bisa tambahkan pakai plus sama dengan begitu. Jadi misalnya isi file plus sama dengan, sebenarnya bisa kayak gini ya. Isi file plus sama dengan baris. Tanpa menggunakan ini. Sebenarnya bisa, cuma tidak direkomendasikan kalau filenya banyak. Itu bisa buat proses pembacaannya menjadi berat. Seperti rindu.
Jadi yang disarankan adalah kita gunakan string buffer. Jadi kita tidak usah gunakan ini, gunakan string buffer. Oke, terakhir setelah selesai proses pembacaan file baris demi baris, jadi dia bacanya baris demi baris, maka ada juga cara baca file yang tidak baris demi baris ya, langsung dibaca keseluruhan. Cuman mungkin akan kita bahas di tutorial lain waktu. Jadi ini cara bacanya baris demi baris. Setelah dia selesai membaca baris demi barisnya, maka kita disarankan untuk melakukan close. Kita close buffer readernya br.close. Kemudian begitu juga dengan file readernya fr.close. Oke. Kemudian jangan lupa nilai yang hasil pembacaan baris ini dikembalikan ke sebagai output method ya. Output methodnya adalah isi file. Isi file sama dengan, oke, di sini ada sedikit perbedaan, tipe datanya beda ya. Isi file tadi ini tipenya adalah string isi file di sini string. Sedangkan yang kita baca tadi, selama kita membaca kita tidak menggunakan string tapi menggunakan string buffer. Jadi dia baca demi barisnya disimpan ke string buffernya pakai append. Jadi supaya dia jadi string lagi bisa dikonversi saja ya. sb titik toString, ada operasi toString dalam string buffer, ada method toString yang di dalam kelas string buffer ini ada method toString yang akan mengkonversi isi file isinya menjadi string. Oke. Sampai di sini selesai. Kita bisa kasih rapat lagi supaya tidak terlalu boros baris. Oke, kita klik kanan format dulu. Baik, berikutnya kita akan menulis file. Jadi ini perintah untuk membaca file. Berikutnya untuk menulis file. Untuk menulis file kita gunakan file writer sama buffer writer ya. Kita buat file writernya dulu. File writer kita kasih beri nama juga vw. Kemudian new file writer sama inputnya juga URL. Kemudian titik koma. Di sini kita buat juga buffer writer. Kita beri nama bw sama dengan new buffer writer. Inputnya parameternya kita beri di sini vw. Oke, jadi mirip dengan yang di atas tadi. Di sini kita import dulu ya. Import dulu file writer, sorry, ada R-nya ya. File writer di sini file writer. Kita import dulu, add import. Jadi di sini kita buat objek file writer dengan parameter di konstruktornya pakai URL. Kemudian file writer ini akan kita gunakan untuk membuat buffer writer. Ini kita buat objek bw yang di parameter konstruktornya kita masukkan file writer dari objek yang sebelumnya kita buat ya. Berikutnya cara menulis filenya. Jadi untuk menuliskan filenya kita bisa langsung tuliskan saja tanpa menggunakan looping while. Jadi bisa kita gunakan bw buffer writer bw titik write. Kita bisa gunakan ini write. Kemudian masukkan isi file di sini ya, string isi file di sini. Isi file seperti ini. Oke, selesai. Setelah menuliskan isi file jangan lupa di close. Kita pertama close dulu. Jadi close-nya itu terbalik ya. Jadi pertama yang dibuat adalah vw dan bw. Untuk close-nya dibalik. bw dulu buffer writer close. Kemudian file writer close. Oke. Kemudian di sini kita update statusnya. Status sama dengan true. Supaya pada saat dia berhasil menuliskan file kita bisa tahu bahwa statusnya sudah true, berarti dia berhasil menuliskan file. Oke, sampai di sini selesai. Kita sudah buat dua method. Saya scroll dulu pelan-pelan ini. Ada method baca file tadi kita buat. Return-nya adalah ini string isi file. Kemudian ada juga tulis file, dia return-nya berupa boolean untuk menyatakan apakah kita berhasil menulis atau tidak. Oke, baik, berikutnya kita ke method main. Di method main ini kita bisa menulis dulu filenya baru kita baca lagi ya. Kita tulis dulu filenya baru kita baca. Nah, kita bisa buat string dulu, string misalnya content
konten sama dengan kita bisa cari teks Lorem ipsum. Mungkin kita cari teks Lorem ipsum dulu yang agak panjang-panjang, pakai petik di sini, titik koma. Oke, ini teksnya, teks Lorem ipsumnya. Kemudian di sini kita buat URL filenya, tipenya string juga. URL, misalnya kita beri nama filenya, kita mau simpannya di sini saja ya, di folder yang sama dengan source code kita. Kita beri nama filenya adalah beritaku, berita.txt, seperti ini. Oke, ini URL-nya. Sekarang kita tuliskan filenya dengan cara memanggil method tulis file. Ya, sebenarnya kita bisa langsung tulis seperti ini, tulis file. Kemudian lihat, perhatikan di sini parameter input dari method tulis file ini adalah, pertama kita butuh URL dulu yang pertama, yang kedua kita butuh isi filenya. Jadi kita tuliskan juga di sini, pada saat pemanggilannya kita tuliskan URL-nya, kemudian kontennya, konten. Jadi ini tidak harus sama ya, tulisan ini tidak harus sama dengan, kalau di sini saya tulisnya isi file, di sini tidak harus isi file juga. Tapi yang harus sama adalah urutannya dan tipe datanya ya. Jadi yang pertama ini menggantikan URL, yang kedua akan menggantikan isi file. Jadi ini tetap pakai URL, tapi yang kedua saya pakai konten, dan ini akan menggantikan isi file. Oke, kalau saya run ini, saya belum baca, saya run saya dulu. Saya run. Oke, kalau dia berhasil, build successful, kita lihat di sini ada hasilnya, berita.txt. Ini isi tulisannya, teksnya. Kalau mungkin teman-teman tidak percaya, saya hapus dulu ini. Kemudian coba saya run lagi, run file, dia akan buat filenya di sini ya, dia buat ya. Oke, ini dia buat filenya. Kemudian di sini tadi saya buat method outputnya bulan, tapi tidak saya gunakan ya, karena saya langsung panggil, saya tulis file, tidak saya tangkap return value-nya tidak saya tangkap. Jadi di sini saya buat, bisa juga buat bulan karena ada outputnya tadi. Kalau tidak saya gunakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya butuh, saya bisa panggil seperti ini, STS sama dengan return file. Jadi mungkin kita butuh kondisi untuk bertanya apakah proses penulisan file saya ini berhasil atau tidak. Kalau kita buat seperti ini, kita jadi tahu apakah dia berhasil atau tidak ya. Jadi kita bisa tulis show status misalnya, STS. Kalau dia memunculkan teks true, berarti dia berhasil ya. Ya, ini true ya, berarti dia berhasil. Kalau dia false di sini outputnya, berarti dia gagal. Oke, semudah itu sebenarnya. Kemudian berikutnya, bagaimana kita membaca file. Jadi untuk membaca file kita bisa juga panggil metodenya baca file dengan outputnya string ya. Jadi kita bisa buat ini seperti ini, string isinya, isi filenya, isinya sama dengan baca file buka kurung ya. Dia yang dia butuhkan hanya URL ya, masukkan di sini URL. Kita akan baca file yang sama ini. Kemudian kita coba print show isi file titik 2. Jadi kita tulis isinya. Oke, coba kita run. Maka kalau setelah di run ini akan tertulis isi file titik 2, baru isi dari file yang kita baca. File yang kita tulis tadi adalah ini ya, Lorem ipsum $sysemet. Kita run file dulu, kita lihat. Oke, tercetak ya di sini. Isi dari file tersebut adalah Lorem ipsum $sysemet. Jadi ini sangat mudah sekali. Kalau kawan-kawan mau baca filenya dari folder lain, misalnya di My Document misalnya, kita bisa tuliskan URL-nya sesuai yang ada di sini. Atau mungkin di drive C mungkin, atau drive D, bisa diganti nilai dari URL-nya. Kita mau coba dulu di sini, terlalu banyak folder. Misalnya di C.2, apakah dia berhasil? Kita coba dulu ya. Kita coba di sini. Kita buat tulis di sini, filenya adalah C.2 berita. Coba kita run file. Oh ya, di sini tidak berhasil. Saya tidak tahu apa itu.
Coba kita tulis dulu, jangan dibaca dulu, kita tulis saja run file, atau mungkin dia tidak boleh. Kita coba D run file. Oh ya, ternyata tidak boleh nulis ke drive C ya. Jadi itu biasanya memang kita susah untuk menuliskan dan secara langsung ke drive C. Ada mekanisme di Windows yang menghalanginya. Tapi kita bisa menuliskannya ke drive D seperti ini. Atau mungkin kalau ada foldernya bisa pakai folder-folder lagi. Oke, baik, saya kira itu saja, cukup sederhana. Teman-teman bisa kreasikan, inovasikan. Berita, bukan berita, berita. Kemudian apa kegunaan dari close ini? Jadi ini ada sesuatu yang sederhana sebenarnya, cuman ini berguna ketika kita tidak bisa membacanya sambil menjalankan program yang lain. Maksudnya programnya tetap jalan, programnya, aplikasinya belum di close, tapi kita sudah membaca filenya. Jadi jika di sini tadi tidak ada ininya, tidak ada close-nya, ini misalnya saya jadikan komentar dulu. Ketika saya menulis file, run file begini, maka pada saat saya buka ini kosong filenya. Padahal sebenarnya sudah ada ya, cuman prosesnya belum berakhir, makanya kita belum bisa melihat filenya, kecuali kita sudah close file seperti ini, buffer writer-nya sama file writer-nya, baru dia bisa dilihat. Jadi dia diformat untuk bisa diakses oleh satu aplikasi saja atau satu program saja. Kalau seperti ini ada tulisannya. Jadi dia tidak boleh diakses dulu oleh aplikasi lain kalau belum di close. Oke, baik. Kemudian yang lain lagi, ini kegunaan dari static ya. Kenapa saya gunakan static? Karena tadi saya agak malas untuk membuat objeknya. Kalau saya membuat objeknya, saya tidak perlu kasih static di sini. Saya hapus statiknya. Dan ketika saya buat seperti ini, maka yang di bagian main ini akan error ya. Karena di sini saya langsung akses metodenya tanpa buat objeknya. Supaya dia tidak error, maka kita harus buat objeknya dulu. Objek dari kelas di mana metode ini berada. Metode ini berada di kelas crafting code 44, maka kita harus buat metodenya juga. Kita harus buat objek dari kelas ini ya, kelas crafting code 44. Misalnya saya beri nama cc44 sama dengan new. Saya gunakan konstruktor defaultnya yang tidak saya buat sebenarnya, tapi ada seperti ini. Nah, maka nanti di sini pada saat saya mau panggil metodenya, karena dia tidak ada statiknya, saya buatkan objeknya, dan pada saat saya mau panggil, saya gunakan cara standar. Saya tulis nama objeknya, kemudian titik seperti ini. Selesai. Di mana lagi ada? Di sini ada pemanggilan lagi. Saya gunakan titik, nama metode, nama objeknya dulu, baru titik, kemudian nama metodenya. Selesai. Seperti itu ya. Jadi ini perbedaannya kalau saya pakai statik sama tidak. Kalau ada statiknya, maka saya tidak perlu buat objeknya. Oke, run file seperti ini, selesai. Baik, saya kira untuk video tutorial baca tulis file, calis file, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan dari kawan-kawan, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.